Mana sih Pak Thomas? Tidak. Boleh saya tambahkan nanti? Bisa bantah bro, tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Gini Pak, ini kan permasalahan masalah translate dan translate bahasa ya. Tapi bahasa itu adalah tidak mungkin kaidahnya itu harus, bahasa itu kan sebenarnya rumus untuk menyampaikan sesuatu lewat bahasa. Nah, bahasa itu pertama, bahasa itu harus disepakati secara umum, ya kan? Kalau sekarang bahasa Indonesia menyepakati di Indonesia ini mau beragama Hindu, Buddha, Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta. Lalu kalau sekarang Tuhan diartikan Tuhan, itu keliru pemahaman. Tidak sampai apa yang saya sampaikan. Karena gini Pak, kalau misalnya satu, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, apakah bisa menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Apa nyari apa Ivan bilang apa pindah rumah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa kan nggak mungkin. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa kan nggak mungkin. Jadi bahasa ini tidak umum Pak. Bahasa ini sebenarnya rumus-rumus untuk menyampaikan suatu maksud. Kalau kata Bapak saya mengatakan hitam, apa yang ada di benak Bapak pasti hitam Pak, karena kita punya kesepakatan umum. Nah kalau Bapak mengartikan orang Kristen sendirian mengatakan Tuhan, sementara kata Tuhan secara umum Tuhan itu pencipta, ya nggak sampai Pak. Kecuali ada sebuah tanda tanya di belakang itu, LAI menerjemahkan itu. Kenapa saya demikian? Karena arti kurios ya, ketika berhadapan dengan Daud dikatakan artinya Tuhan Daud. Tapi kenapa dalam kurios dikatakan ketika berhadapan dengan Yesus menjadi Tuhan Yesus? Itu kan ada sebuah penipuan Pak, secara menurut saya ya. Iya. Jadi bahasa itu Pak bisa keliru menerjemahkan, mengartikulasikan. Pemahaman begitu Pak, bukan berarti tidak mudah bahasa itu. Iya. Gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke, sekarang bisa menjawab. Silakan. Perkataan perkataan Tuhan itu wujud tahun berapa bro? 1600. Muncul maksudnya 1700 muncul baru 1700. Bahasanya sudah sangat jauh beda dengan bahasa Indonesia yang kita guna sekarang. Bagaimana kok bisa samakan logika dulu dengan sekarang? Beda bro. Lah, Tuhan dulu zaman 1700 itu apakah Tuhan yang sama sekarang dengan maksud orang Indonesia? Sama Pak. Tidak sama. Kata siapa? Buktikan. Buktinya bahasa daripada perkataan itu. Ya udah ditangkap. Cek kembali Pak Thomas mengatakan gini. Coba kan Tuhan orang dulu beda sama orang sekarang ya. Kau cek dulu kamu dengar bicara bro. Jangan. Dengar ucapan saya sampai habis baru kamu bantah. Seperti saya dengar ucapan kamu sampai habis baru saya bantah. Ya, silakan. Bisa gak toleransi? Bisa. Oke, kalau bisa saya lanjut. Coba kamu cek Yohanes 13 pasal 13 dengan perkataan Tuhan tadi. Semua perkataan itu berubah jauh. Ini membuktikan perkataan itu sudah direvisi sampai sekarang sudah lari jauh. Coba Pak Thomas bacakan Yohanes 13 Pak. Sekarang perkataan baru jadi Tuhan. Karena ini direvisi daripada bahasa translate. Semua bahasa itu direvisi habis. Saya bacanya dulu Pak, saya hafal kebetulan ayatnya. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, atau kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu, sebab aku memang guru dan Tuhan. Tuhan gitu. Kalau bahasa Inggrisnya kira-kira begini Pak. You call me teacher and Lord. Lord apa sih? Lord itu Tuhan. Masa lebih pintar orang Inggris daripada orang Indonesia Pak Thomas? Kan gampang sebenarnya ini barang Pak. Sudah. Silakan Pak Thomas. Sudah. Saya tahu kamu menggunakan perkataan itu, tetapi masalahnya saya tanyakan tahun berapa ayat itu wujud? Tahun berapa itu? Tadi kan udah dijelaskan Pak tahunnya itu. Makanya pemahaman pengertian zaman dulu dengan sekarang berbeda. Sedangkan di tahun saja sudah 2 kali revisi bahasa. Kamus Dewan Bahasa Indonesia. Terakhir LAI itu Pak tahun berapa Pak dia terjemahin Pak LAI? Itu tidak salah saya mungkin tahun. Ini tahunnya begini Pak. Tahun juga 74 Pak. Jadi jadul juga Pak, itu jadul juga.
Itu masalahnya begini Bang Handi. Tapi permasalahan Tuhan dan Tuhan itu berbeda dalam konotasi pengertian, pemahaman. Gitu loh. Beda bagaimanapun juga Tuhan dan Tuhan itu berbeda dalam sebuah kosakata bahasa Indonesia yang benar, yang disepakati secara umum. Nah, tidak bisa juga atas dasar itu, karena Slayer tadi sudah mengatakan dari tahun 1600 itu Tuhan dikatakannya. Tapi kenapa Descartes itu kemudian menjadi Tuhan? Itu kan ada sebuah kita bisa menduga ada sebuah pengarahan untuk mengarahkan dalam sebuah pembenaran. Contoh, Yohanes 13 ayat 16 mengatakan ketika itu berhadapan kurios, arti sebenarnya kurios, tapi ketika dihadapkan dengan Yesus, dia mengatakan Tuhan Yesus. Padahal bahasa artinya kurios, tapi terhadap Mazmur 110 ayat 1 mengatakan kurios terhadap Daud, dia katakan Tuhan Daud pengertiannya. Itu kan tidak fair, Pak. Dalam sebuah artikulasi bagaimanapun Bapak tidak bisa sanggah ini. Ini sebuah kenyataan, faktanya demikian gitu. Kurios itu adalah bahasa untuk orang-orang besar. Orang-orang besar. Betul. Contohnya seperti Nabi. Betul. Contohnya seperti Nabi, seperti Rasul menggunakan perkataan kurios. Betul. Dan juga Tuhan. Dan juga Tuhan dia disebut kurios. Yahweh, Elohim. Betul. Sekarang begini Pak, saya bilang dalam Mazmur 110 kurios itu ayat 1 dikatakan kenapa diartikan bahasa Indonesia Tuhan. Tidak masalah. Ketika berhadapan dengan Daud gitu loh. Tidak ada masalah. Daud. Tapi dalam Yohanes 13 sebentar. Dalam Yohanes 13 ayat 13 itu kurios juga katanya, tapi bersandingan dengan Yesus kemudian menjadikan Tuhan Yesus. Dan tidak apple to apple, Pak. Artinya boleh diduga bahwa LA itu sedang mengarahkan pembenaran terhadap ketuhanan dari Yesus. Gitu. Itu. Silakan Pak Thomas. Bagaimana disebut sebagai Tuhan? Sedangkan Tuhan itu adalah tempat mengabdi, itu satu. Dan LAI menuliskan perkataan Tuhan karena dia merujuk kepada Isa itu firman Allah. Maka disebutlah Tuhan, ditulisnya Tuhan. Direvisi sama seperti Quran ada direvisi. Baik, kalau gitu. Tuhan itu begini Pak, kalau Tuhan itu pencipta sampai habis dulu. Ya silakan. Saya bicara sampai habis dulu. Nah, sekarang itu Tuhan itu untuk orang-orang besar. Jadi Tuhan juga bisa menggunakan perkataan kurios seperti yang teman kita bilang tadi. Kurios, yaitu sama seperti perkataan daripada Tuhan untuk nabi, rasul, ataupun Tuhan juga bisa disebut sebagai kurios, kata ganti diri untuk Allah. Juga disebut sebagai kurios. Daripada lama, gini Pak, daripada lama, saya ikutin aja deh sementara ke Pak Thomas ya bahwa Yesus Tuhan. Jadi selama hidup di dunia Yesus Tuhan ya Pak? Memang dia Tuhan. Kan dia Jerman Allah. Jadi semua aktivitas Yesus Tuhan dia Pak? Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Gimana sih Pak kok dirubah? Memang dirubah karena ini perkataan saya. Oke. Waktu dia menjadi manusia waktu dia jadi manusia dia Tuhan juga. Dia dalam Tuhan wujud manusia. Contohnya anak satu. Tuhan manusia. Sebentar Pak. Kan sama bro. Sebentar. Waktu Yesus jadi manusia total di muka bumi dia Tuhan apa manusia? Tuhan dan manusia sekaligus. Campur itu Pak. Iya. Yang mana dalam diri Yesus Tuhan, yang mana dalam diri Yesus manusia? Roh Allah adalah roh bagi Allah, Yesus. Oh, jadi rohnya adalah Tuhan, fisiknya adalah manusia gitu. Iya, karena Allah ada jelmaan menjadi manusia. Oke, jadi rohnya Tuhan. Roh kan wujud Allah. Oke, gitu nggak apa-apa. Ada berapa roh Allah Pak? Satu. Yang ada dalam diri Yesus atau yang ada di surga? Dalam diri Yesus dan di surga. Berarti dua. Kenapa dua? Kalau bisa Yesus bilang sebentar Pak, Yesus di bumi ada roh Allah dalam dirinya, betul? Betul. Sedangkan Anda mengatakan roh Allahnya satu. Iya, berarti satu. Di surga nggak ada roh. Oh gitu. Gampang kan sudah. Pak? Ya sudah. Gimana ceritanya? Kalau begitu logika kamu, di surga tidak ada roh. Sama halnya juga jika Allah turun ke bumi, berarti surga menjadi kosong. Betul toh? Terserah Bapak, kan itu urusan situ Pak Thomas. Ini urusan Anda, ini Anda harus tanggung jawab. Saya memang tanggung jawab. Kalau begitu logika Anda,
kamu telah memperkecilkan kuasa Allah. Siapa yang mengecilkan? Orang yang saya ikuti situ kok. Yang mengecilkan itu. Yang kamu dengar dulu, bro. Ya, bro, silakan. Kamu dengar suara saya sampai habis baru kamu bantah. Iya, silakan. Dalam menurut saya kamu mengecilkan kuasa Allah. Karena kamu ternyata mengecilkan kuasa Allah dengan begini. Kamu sepertinya kamu menganggap Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contohnya Allah itu telah turun ke bumi. Dan Allah juga tetap ada di surga. Dan dia juga ada di bumi. Baik. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Baik. Sekarang yang mengatakan roh Allah dalam diri Yesus siapa, Pak? Quran dan Alkitab. Sekarang yang barusan ini yang ngomong sama saya yang mengatakan roh Allah dalam diri Yesus siapa? Pak Thomas kan? Iya. Nah terus yang membatasi siapa, Pak? Tidak ada yang membatasi. Roh tidak ada yang membatasi. Ada berapa roh Allah, Pak? Satu. Yang ada dalam diri Yesus atau yang ada di surga? Dua-duanya jadi satu. Karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Jadi roh itu dalam diri. Jadi Yesus rohnya ini di surga apa di bumi? Dia tidak dibatasi. Jadi dia tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Berarti contoh saya berikan tadi. Allah turun ke bumi, tapi Allah juga tetap ada di surga. Karena Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah itu bisa di mana saja, tapi dia tetap di surga. Tapi Allah juga ada di bumi. Anda mengerti Pak maksud saya? Siapapun nggak bakal mengerti Pak. Karena ini sulit. Ini bulat namanya Pak. Ya, karena sangat sulit betul. Karena Allah tidak bisa dibatasi. Kamu percaya Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu? Sekarang kembali ke topik Pak, bahwa artinya Yesus dalam diri Yesus itu fisiknya bukan Tuhan, rohnya adalah Tuhan, roh Tuhan dalam diri Yesus, betul kan ya Pak? Betul. Terus kemudian kalau misalnya nih contoh, mohon maaf Pak, Yesus tidur, kira-kira ini roh Allah ikut menemani Yesus tidur apa enggak Pak? Roh Allah tetap jaga, roh manusia tetap jaga bro. Oh, menjaga Yesus tidur kan gitu. Jaga itu berarti dia seperti apa ya? Dia tidak bisa tidur roh ini. Saya nggak bilang roh tidur Pak. Fisik Yesus tidur. Apakah roh Allah keluar dulu atau menemani tidur Pak? Dia tetap ada di diri Allah dan diri Yesus. Diri Yesus. Jadi roh Allah menemani Yesus tidur gitu ya, bersama Yesus tidur gitu. Oke. Terus kemudian itu roh Allah ini beraktivitas apa enggak Pak waktu fisik tidur? Ya mungkin tidak beraktivitas. Karena roh seperti dalam diri kita. Kita tidur berarti roh kita juga tidak beraktivitas. Jadi dia bisa mengontrol alam semesta Pak ya? Bisa. Bisa. Terus kemudian setelah bangun kembali Pak beraktivitas begitu, dia bermukjizat, roh Allah juga ikut Pak bermukjizat gitu ya? Iya. Seperti menghidupkan orang mati, mengobati orang lumpuh berjalan, orang buta gitu melihat ya Pak ya. Terus kemudian waktu Yesus tukang kayu juga Pak ya. Roh Allah masuk di dalam diri Yesus juga Pak, tukang kayu gitu. Iya. Ya, kalau boleh Pak. Terus waktu disalib Pak gimana tuh? Tetap di situ. Roh Allah ada dalam diri Yesus, betul? Iya, betul. Nah, waktu dia Eli lama sabachthani Pak, siapa yang dipanggil Pak? Allah. Nah, kan ada di dalam dirinya kok manggil lagi? Karena dia dalam menjelma menjadi manusia sempurna, jadi dia tetap melakukan sifat seperti manusia sempurna. Karena ini ada deklannya. Karena ada deklannya, bro. Pak Thomas yang terhormat, kan roh Allah dalam diri Yesus. Iya. Kan begitu waktu disalib, Eli lama sabachthani, ngerti nggak artinya Pak? Eli lama sabachthani. Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Berarti roh Allah meninggalkan Yesus Pak. Kan gitu Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bukan roh, ini kan perkataan Yesus. Oke. Terus di sini yang meninggalkan siapa? Yang ditinggalkan siapa Pak? Karena Allah telah turun ke bumi, menjelma menjadi manusia, tetapi Allah juga ada di surga. Seperti yang saya bahaskan tadi, saya sudah jelaskan kan tadi. Anda mengatakan roh Allah ada dalam diri Yesus, Pak. Iya betul. Waktu tidur bermukjizat, roh Allah ada dalam diri Yesus. Pas disalib, Yesus berkata, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Gitu loh.
Berarti di sini ada yang ditinggalkan, ada yang meninggalkan. Iya. Gimana itu ceritanya tuh Pak? Seperti yang saya bilang tadi, dengan perantara roh Allah mengutus firman-Nya ke bumi. Ini pertama. Dengan perantara roh. Saya ngomongin salib loh. Saya ngomongin salib nih Pak. Salib sepertinya sudah kita diskusi tadi, bro. Iya itu kita harus tadi. Itu kok Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu kan dia berdoa. Itu kan doa. Berdoa kepada Allah yang ada dalam dirinya gitu. Iya. Oke. Boleh nambahin Bang Andi? Silakan, saya mau minum dulu. Pak Thomas itu meyakini bahwa Allah dengan Yesus itu ada Allah sendiri atau gimana? Apa itu? Apakah Pak Thomas meyakini bahwa Yesus itu Allah sendiri yang menciptakan semesta ini? Yesus atau bukan? Yesus ya. Ketika berarti Pak Thomas meyakini bahwa Yesus itu Maha mengetahui segalanya. Iya. Betul. Oke. Dengan perantara Allah. Oke, ketika Matius 24 ayat 36 dikatakan dia ditanya tentang hari kiamat, bagaimana itu? Dia mengatakan tidak tahu, tidak seorang tahu. Oke, tidak masalah. Karena ayat itu juga mengatakan Allah telah menjelma menjadi manusia sempurna sebagai manusia sempurna. Yesus memang wajar tidak mengetahui sesuai dengan klaimnya. Jika Yesus mengetahui hari kiamat, berarti gugurlah Yesus. Allah menjelma menjadi manusia sempurna, maka gugurlah klaim itu. Berarti Yesus sebenarnya tidak tahu gitu. Bukan tidak tahu, dia mengikuti sifat manusia yang tidak mengetahui. Dia tahu atau tidak sebenarnya? Dia tahu sebenarnya. Ya berarti dia sedang bohong gitu ya? Iya, termasuk. Oh, dia sedang bohong ya? Apakah bukan Allah tidak segera mengetahui? Ya, berarti kan seperti... kalau Anda katakan Yesus itu sebenarnya misalkan dia tidak ada cacat, berarti gagal saat ini mengatakan bahwa Anda mengatakan tadi Yesus itu bohong, berarti kan begitu? Begitu maksudnya. Tapi bagi saya oke. Kalau Anda sudah akui itu nggak apa-apa. Terus kedua ya, kalau kata Anda bahwa Yesus itu adalah satu dengan Bapa, kemudian dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 56 dikatakan Stefanus melihat ke langit, Yesus berdiri di samping Allah. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Allah itu yang sebelah kiri atau sebelah kanannya, Pak? Allah dia adalah kedua-duanya sekali. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Berarti dia sedang pangku-pangkuan itu? Mungkin. Oke, berarti Anda mengakui bahwa di situ ada dua dimensi, ada dua sosok, yaitu Allah dan Yesus. Berarti begitu dong. Tetap satu oknum. Loh, gimana kita satu hukum? Sedang dalam Stefanus itu melihat ke langit, Yesus berdiri di samping Allah gitu. Berarti kan ada kiri dan kanan, Pak. Ada dua sosok. Bagaimana mungkin Yesus itu menjadi satu sementara situ di samping Allah berdirinya? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka bisa jadi seperti contohnya. Saya bagi contoh sekali lagi. Saat manusia mati, roh manusia keluar dari jasad. Roh kamu berdiri di samping jasad kamu. Apakah kamu menjadi dua? Bukan. Cukup logika itu dulu, bro. Bukan begini. Ketika di Kisah Para Rasul 7 itu kan mengatakan Stefanus melihat ke langit, kemudian Yesus berdiri samping Allah. Pertanyaan saya, yang maha kuasa itu yang mana? Yesusnya atau Allahnya? Allah dan Yesus sekali. Berarti dua orang itu berarti yang maha kuasa. Iya, karena pribadi Allah, Yesus itu adalah pribadi berarti Allah. Berarti ada dua sosok dong, Pak. Kenapa dua sosok? Lah, itu kan dikatakan Stefanus melihat ke langit, kemudian Yesus berdiri di samping Allah gitu. Berarti ada dua dimensi dong. Kata Bapak tadi dua-duanya ada yang punya kuasa. Berarti ada dua individu, Pak. Kan Yesus itu firman Allah. Bagaimana kamu bilang dia dua individu? Bukan masalah firman Allah sekarang, berarti kan sudah jelas di dalam ayat itu mengatakan ada dua. Yesus berdiri di samping Allah. Yang kan kata saya, siapa yang maha kuasa itu? Apa Yesus apa Allah? Maha kuasa adalah Yesus. Yesus, berarti Allahnya tidak maha kuasa berarti ya? Iya, betul. Oh, berarti dua sosok itu begitu ya. Jadi Anda menafikan bahwa dua sosok itu ada dua-duanya adalah Tuhan gitu. Iya. Karena bukan dua-duanya Tuhan. Dua oknum tapi satu pribadi. Itu tidak satu pribadi, dua pribadi, Pak mengatakan. Itu juga jawabannya sudah sejawab. Karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Oh, Allah itu berarti bisa 5 berarti. Jangan bisa 5, 1 juta juga bisa. Oh,
Kalau 5 dan sejuta itu berarti sama hitungannya antar satu berarti. Satu, tapi tetap satu karena tidak dibatasi ruang dan waktu. Contohnya di saat ini dalam detik yang sama, masa yang sama, hari yang sama, Allah ada di tempat saya. Tapi mungkin di detik yang sama, masa yang sama, hari yang sama, Allah juga ada di tempat Anda. Karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Omnipresent dia. Iya, sebenarnya kan gini. Kalau misalkan kita mengatakan bahwa sosok itu tidak berpengaruh, berarti Anda mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa itu gagal berarti di situ ya. Karena Allah tidak esa ternyata kan. Ada dua sosok itu berarti tidak esa. Oh. Bagaimana Anda mengatakan esa sementara ada 2 sosok dan 3 sosok dan Anda bilang bisa menjadi 10 sosok. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa itu esa gitu? Karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, simple. Oh berarti esa itu berarti tetap bisa berapa aja gitu firman Bapak? Iya bisa. Karena pemahaman orang Islam atau Kristen Allah itu ada di mana-mana. Bukan pemahaman orang Islam Pak, itu antara 1 tambah 1 tambah 1 itu di mana-mana 3 gitu loh. Tidak 1 tambah 1 kemudian menjadi 1 Pak. Itu logika berpikir, bukan pemahaman orang Islam Pak. Itu pemahaman orang Islam bro. Oh enggak lah. Kalau Bapak tanya orang, kalau Bapak orang tanya orang ngatain 1 tambah 1 tambah 1 itu 3, nggak ada yang bilang 1. Kalau orang Islam 1 tambah 1 tambah 1 1. Itu matematika versi Islam bro, versi Quran. Oh nggak saya bisa ada. buktikan. Nggak ada gimana Anda. Kalau Anda gini Pak, kalau kebenaran itu kan memang harus diukur dan ada pengukurnya. Kalau pengukurnya sekarang misalkan ilmu pengetahuan mengatakan kalau orang ateis Anda tanya di mana-mana 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Masa begitu nggak mungkin. Pasti 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3 di mana-mana ya. Iya betul. Karena ilmu pengetahuan itu pasti terukur Pak dan bisa dibuktikan gitu loh. Tapi dalam Islam itu 1 tambah 1 tambah 1 bisa jadi 1 bro. Ya di mana coba? Coba. Siapa yang tahu? Ini baru tahu saya kalau gitu. Saya belajar itu kan apa tahu. Ya silakan. Coba buka Yunus 3 dengan Fusilat ayat 9 hingga 12. Berapa Pak? Yunus 3. Percuma saya udah 4 kali jadi kiper di Persib, nggak pernah ada itu atas 1 tambah 1 sama dengan 1, nggak ada. Memang tidak ada. Yunus 3. Percuma Om Jihad, nggak ada itu, buang-buang waktu. Yunus 3. Dulu biar kita Yunus mana Yunus itu? Yunus 3. Mana Surah Yunus ayat 3. Surat Yunus ayat 3 ya. Ayat 3 oke. Dan juga kita share screen ya. Alah bro, lowbat HP saya sekarang. Waduh screen ya. Dicas Pak. Udah share screen ya. Karena itu ada apa? Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersama di arus untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Apa yang satu-satu? Kita ambil konteks di sini. Kita ambil konteks di sini dulu ya. Di Yunus 3 ini Allah menciptakan bumi dan langit dalam 6 masa. Betul? Betul. Oke, sekarang buka Yunus Fusilat ayat 9 hingga 12. Fusilat ya. Bentar. Fusilat ayat fusilat mana nih? Fusilat ayat berapa Pak? 9 hingga 12. 9 ya, 9 dulu berarti ya. 9. Nah, katakanlah pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dan dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu baginya, itu Tuhan seluruh alam. Itu pertama. Kemudian dan dia ciptakan padanya gunung-gunung yang kokoh di antara, dan kemudian dia diberkahi dan dia menentukan makanan dalam 4 masa memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka memerlukannya. Kemudian seberapa lagi Pak? 9 kan? Sampai 9 kan? Sudah? Mana 1 tambah 1 sama dengan 1? Sama dengan 12. Dengan 12 enggak? Tidak ada 12. Dan kemudian dia langit dan masih berupa asap, lalu dia beriman kepadanya. Dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintah-perintah patuh, dan terpaksa keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Kemudian ayat 12, lalu kamu ciptakan 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia menunjukkan urusan masing-masing.
Kemudian langit yang dekat dengannya dihiasi dengan bintang-bintang kami ciptakan untuk memelihara, kedemikian akan Tuhan Allah yang Maha Perkasa Maha Mengetahui. Apa ya Pak yang salah? Enggak ada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 1, enggak ada tuh. Ini konteks kamu. Jadi nanti saya akan jelaskan. Silakan jelaskan. Dalam Fusilat 9, bumi diciptakan dalam 2 masa. Betul atau salah? Ya. Ini ada kesalahan kata di sini nih. Apa kata yang salah? Fusilat ini ada kesalahan kata ini. Enggak, yang saya mau tanya ini mana 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, yang mana ini? Mana? Ini kan saya bilang ini kronologi Islam, bukan saya klaim 1 tambah 1 ada di dalam Quran. Tadi kan mau dibuktikan Pak, katanya menuduh 1 tambah 1 tambah 1 ada di Al-Quran. Mana? Kronologi dalam Quran maksud saya, bukan saya klaim 1 tambah 1 ada di Udahlah tutup, ini nggak nyambung ternyata tadi. Jelaskan Pak, coba Pak. Saya belum habis jelasan, kamu bilang nggak nyambung. Ya coba Pak jelaskan Pak. Jelaskan Pak. Yang mana 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 itu loh yang saya minta itu loh. Sebentar, saya jelaskan habis dulu baru kamu bantah. Ya Pak, silakan Pak. Dalam Fusilat 9 disebut bumi diciptakan dalam 2 masa. Isi bumi diciptakan dalam 4 masa dalam Fusilat 10. Dan Fusilat 12 langit diciptakan dalam 2 masa. Jadi 2 tambah 4 tambah 2 hasilnya berapa? 8 atau 6? Gimana Pak? 2 tambah 4 tambah 2 hasilnya berapa? 8. Kenapa itu Pak? Masalahnya apa di situ? 2 masa bumi, 4 masa isi bumi, 2 masa langit. Jumlahkan. Gini Pak. Konteksnya dengan 1 tambah 1 tambah 1. Ini konteksnya dari 1 tambah 1 ini. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 harus sama dengan 1. Bagaimana Bapak cara menerangkannya, bagaimana coba? Coba kamu jumlahkan. Jadi gini. Saya jelaskan. Kalau Bapak mengatakan gini ya, gini kan kawan, sebentar saya jelaskan. Saya paham maksud Bapak gitu loh dari ayat ini, bahwa penciptaan semesta itu terdiri daripada 6 masa, ya kan? Masa itu karena kedua dalam itu sesungguhnya tadi ayat berapa tadi yang Fusilat berapa Pak ya? Fusilat 9 sampai 12. Katakanlah pantas yang kamu ingkar kepada Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Ada kemudian begini ya. Kemudian 2 masa itu ada ketika nah di sini nih dia ciptakan padanya gunung-gunung itu Pak ada di dalam bumi. Ya, dan 2 dia menentukan makanan minuman dalam 4 masa. Jadi penciptaan yang 2 masa itu ketika menciptakan bumi itu terdiri 4 tahap, 4 masa ini maksudnya Pak. Bukan berarti 2 tambah 2, bukan. Semesta itu diciptakan 6 masa Pak. Masanya di bumi itu 2 masa, kemudian 2 masa itu terbagi menjadi 4 masa. Bukan berarti 2 tambah 2 tambah 2 menjadi 8 kemudian dikatakan 6. Bukan begitu. Proses ini yang terjadi. Ngerti Pak? Oke, bisa sejawab? Silakan. Oke. Betul kata kamu. Pertama diciptakan adalah bumi. Dalam 2 masa, Allah butuhkan 2 masa. Isi bumi di situ ditulis dengan terang jelas dan terang benderang. Isi bumi diciptakan oleh Allah dalam 4 masa, termasuk bumi, masih hidupan segalanya di dalam Allah butuhkan 4 masa. Sedangkan Allah menciptakan langit, dia butuh 2 masa. Berarti 2 tambah 4 tambah 2 hasil 8, bukan 6. Seperti di Yunus 3 katakan. Yunus 3 berapa? 6 masa. Iya 6 masa kan menurut saya kan betul kan? Betul. Tapi Yunus 9, Fusilat 9. Fusilat 9 ini 6 masa saya bilang Pak. Kan saya bilang begini Pak, begini kawan. Ketika misalkan begini satu contoh, misalkan saya menciptakan ketika menciptakan bangku ya 2 masa dan meja 2 masa ya. Ketika menciptakan bangku itu saya membagi 4 tahap. Apakah saya menciptakan bangku dan meja itu menjadi 8 masa? Tidak Pak.
4 masa saya menciptakan itu. Tapi di dalam penciptaan bangku itu ada 4 tahap. Begitu Pak. Oke, kembali ke topik lagi ya. Udah selesai. Sekarang bagaimana mungkin? Orang sudah jelas sudah dalam Al-Quran dikatakan begitu. Ya udah kalau pendapat. Oke Pak. Ini kan udah sekarang malam gini Pak. Sebentar. Anda mengatakan 8 ya silahkan. Itu pendapat Anda. Sekarang kita cek dulu di Bible gitu ya. Di Kejadian 1 ayat 1. Silakan buka dulu Om Jihad, Pak Jihad. Berapa? Kejadian 1 ayat 1. Oke. Dan seterusnya. Kejadian 1 ya. Kejadian itu berapa ya? Kejadian. Agak lemot kok nih kejadian tuh. Kejadian Allah tuh ciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Ya silakan baca Pak. Ya, 1 ayat 1. Pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi. Terus masalahnya? Masalahnya banyak Pak. Masalah di situ. Pertanyaan pertama adalah yang menciptakan langit dan bumi ini Allah apa Yesus? Yesus. Ada kan namanya Yesus di situ Pak? Firman. Pak, baca ayatnya baik-baik Pak. Saya udah 6 kali kiper loh Pak. Belum ada nih. Udah kelihatan belum kawan? Ini kan udah kelihatan. Ya, coba. Oke. Setiap karya Allah sana Allah berkata apa? Coba Pak. Pertanyaan saya satu dulu aja. Di sini ada nama Yesus nggak? Yesus itu belum terkenal. Dia belum menjelma menjadi manusia. Belum terkenal. Berarti artinya gimana? Belum terkenal. Belum dikenal. Gimana, Pak? Belum dikenal di situ. Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Yesus di sini dikenal sebagai firman. Oh, firman. Mana firman di sini, Pak? Itu bagi jelmaan Allah. Kau baca itu. Jadi diputuskan dulu di Yesus yang menciptakan apa Allah nih? Roh Allah melayani permukaan, berfirmanlah Allah. Yesus yang menciptakan dia. Bila terang. Lalu terang itu jadi. Iya, kita putuskan dulu Pak. Ini Yesus yang menciptakan apa Allah nih? Jangan ditutup Om Jihad. Yesus. Baik. Kalau begitu Yesus coba kalau begitu Yesus yang menciptakan, kira-kira kalau saya bikin Bible Pak, semua kata Allah saya ganti Yesus ini, saya diomelin orang Kristen apa enggak Pak? Kalau kamu pakai Yesus ini orang pada bingung. Kalau kamu bingung kan? Yesus. Bingung, berarti bukan Yesus dong kalau membuat bingung. Si firman Yesus. Oke, baik, pindah lagi, baik. Itu di hari pertama itu Pak. Di hari pertama itu sebentar Pak, berstruktur ini. Itu di hari pertama itu kan terjadilah terang ya Pak ya. Terus pertanyaan saya itu yang menerangi di hari pertama itu apa ya Pak? Yang menerangi di hari pertama Pak? Allah cukup berfirman, kun fayakun kan jadi maka jadilah. Allah tidak bergantung pada ini. Soal ini sudah banyak kali saya jawab. Iya, di hari saya sudah tahu itu. Allah dengar dulu Pak. Dengar dulu Pak. Oke. Kan di situ di hari pertama itu jadilah terang. Pertanyaan saya, apa yang menerangi langit dan bumi pada hari pertama? Perkataan Allah. Allah cukup berkata, terang jadi maka jadilah. Hanya cukup berfirman. Jadi di hari pertama ada terjadilah terang, ya. Jadi bukan matahari yang menerangi, Pak ya? Bukan. Di sini matahari belum ada. Karena belum ada. Jadi di hari pertama terang ada, tapi bukan matahari yang menerangi gitu. Artinya siapa yang menerangi Pak? Ulang lagi sekali Pak. Allah yang menerangi. Baik. Bapak tahu nggak di hari keberapa diciptakan matahari? Mungkin di ayat hari 12, 13 hari keempat Bapak. Hari keempat. Nah, waktu diciptakan matahari di hari keempat. Sekarang kita nengok kalau Bapak ini siang hari itu melihat ke atas, yang menerangi langit dan bumi apa Pak? Matahari. Artinya ada proses pergantian Pak, dari Allah yang menerangi ke matahari gitu Pak. Ada proses pergantian. Iya betul. Ada serah terima pekerjaan gitu ya Pak ya.
Kira-kira jam berapa itu Pak terjadinya proses pergantian itu? Di hari apa? Oh, tidak dijelaskan dalam Alkitab, maka saya tidak tahu. Karena di waktu itu belum ada jam. Jam itu kan ciptaan manusia. Kenapa bisa Bapak mengatakan bahwa Allah yang menerangi di hari pertama, di hari keempat ada matahari itu, sedangkan di situ juga nggak dijelaskan. Di mana Bapak tahu kalau Allah yang menerangi di situ, Pak? Sama seperti dalam Quran kamu, tidak ada penjelasan. Jangan lari ke Al-Quran. Jangan lari ke Al-Quran kalau Anda mentok, Pak. Ntar dulu. Jangan kalau Anda mentok lari ke Al-Quran gitu. Pertanyaan saya tidak lari, Bro. Ya, oke. Di hari pertama Anda mengatakan Allah yang menerangi langit dan bumi. Ya kan? Setuju ya? Sedangkan matahari belum diciptakan. Iya. Kira-kira ini kalau diajarkan ke anak satu SD ini ngerti nggak kira-kira, Pak? Mereka tidak ngerti ini. Mereka tidak ngerti. Jadi Bible itu nggak layak dikonsumsi sama anak kecil ya, Pak? Itu menurut kamu. Karena ini butuh pelajaran. Ini butuh IQ. Bukan IQ yang kaleng-kaleng. Tadi kan Bapak mengatakan anak kecil nggak bisa mempelajari ini. Apalagi kalau anak Bapak nih kira-kira pakai ayat ini, belajar di sekolah ada ilmu pengetahuan alam. Memakai ayat ini menjawab gurunya, kira-kira anak Bapak naik kelas apa enggak, Pak? Ini butuh pelajaran baru bisa naik kelas. Pak, kalau anak Bapak ditanya nih, yang menerangi langit dan bumi apa anak-anak? Tentu anak Bapak bertanya, oh enggak, ayat saya mengatakan yang pertama Allah dulu yang nerangin. Nanti di hari keempat ada proses pergantian jawab penerangan begitu. Kira-kira naik kelas enggak? Ini kan menurut Alkitab. Kalau menurut saintis berarti matahari. Oh, berarti kalah saintifik dengan Bible Bapak ya, Pak ya? Ya, karena Alkitab bukan merujuk untuk saintis. Oh, berarti nggak bisa dong Bible Bapak dijadikan ilmu pengetahuan gitu ya, Pak ya? Bukan, tidak. Ini tentang ilmu iman. Bukan untuk ilmu pengetahuan. Bukan tentang ilmu pengetahuan. Ya. Jadi kalau orang mau meneliti sesuatu, Bible nggak bisa dipakai dong? Tidak bisa. Terus kemudian di hari terakhir itu, Pak, Bapak bisa bacakan nggak, Pak? Sepertinya ada kata istirahat tuh. Iya. Betul. Kenapa dia bisa istirahat? Dia kecapean apa gimana, Pak? Hari pemberkatan. Allah memberkati. Tapi dia istirahat loh. Iya. Dan memberkati. Kenapa Allah sebentar, Pak. Kenapa Allah istirahat, Pak? Karena selesai sudah pekerjaan Allah. Kalau orang istirahat itu biasanya habis kecapean apa habis tidur? Istirahat itu banyak, bisa lagi santai duduk, begitu, itu istilahnya, ataupun berehat sejenak. Itu yang jadi biasanya kalau lumrahnya sih kalau menurut saya ya, Pak ya, yang namanya istirahat itu pasti habis kecapean, kalau kira-kira gitu ya. Udah belum saya screennya nih Pak Handi. Satu lagi itu kembali ke mundur lagi sedikit. Itu Pak tumbuhan semuanya itu pada tumbuh semua Pak ya, pohon-pohonan begitu. Orang sudah bercocok tanam itu kok matahari belum ada, kan di hari ketiga tuh tumbuhan tuh. Nah kira-kira orang nggak bisa bercocok tanam nggak Pak kalau nggak ada matahari, Pak? Kalau tidak ada matahari nggak bisa. Nggak bisa. Tapi di situ ayat Bapak udah ada tumbuhan loh Pak, mataharinya belum nongol. Kan itu kan Allah berfirman, jadi maka jadilah. Allah tidak butuh matahari. Karena kuasa Allah itu tidak dibatasi. Betul atau salah itu? Tapi sekarang ini kalau orang bercocok tanam, sekarang orang bercocok tanam Pak, matahari perlu nggak itu Pak? Cocok tanam perlu matahari nggak Pak? Perlu. Berarti ayat Bapak nggak bisa lagi dipakai petani Pak? Kalau untuk saintis kan sudah saya bilang, Alkitab bukan untuk saintis. Jadi ini ayat kira-kira menurut Bapak ini kira-kira ayatnya ada berapa errornya Pak? Pertama Anda mengatakan Yesus, nggak ada Yesus, tidak bisa dipakai saintifik, tidak bisa dipakai ilmu pengetahuan, hanya iman saja, gitu ya Pak ya? Seperti Quran Anda juga sama. Oke, tidak bisa. Makasih. Silakan Bang Jihad, lanjut Bang Jihad. Saya udah nangkep. Silakan Bang Jihad, gantian. Ya sudah, kalau misalkan seperti itu yang kita sudah kalau sudah imani saja sudah gitu. Artinya kan jadi memang gini ya. Jadi memang saya juga tidak ini ya Pak. Memang kita hanya menumbuhkan daya berpikir saja gitu. Jadi kan kalau misalkan kayak Bang Handi misalkan hari ketiga adalah tumbuhan tumbuh, kemudian hari keempat terjadi siang dan malam, benda penerang, bagaimana mungkin?
Artinya bertentangan dengan apa akal sehat. Oke. Gitu loh, akal sehat kan gitu. Tapi Sama memang seperti bro, sama seperti Quran kamu dia bagi saya itu sangat bertentangan dengan akal sehat. yang mana Pak yang tidak bertentangan? Pesilat ayat 9 hingga 10, bumi lebih dulu diciptakan dari langit. Jadi persoalan saya di mana bumi diletakkan, sedangkan saat itu langit belum wujud saat bumi siap diciptakan. Itu bertentangan dengan akal sehat juga. Nggak ada Pak, nggak ada itu. Yang pertama itu memanggil, ada penciptaan duhon, bro. Cuman dari pertama kabut asap, Bapak tidak baca selanjutnya. Duhon itu kemudian menjadi Big Bang gitu loh. Dia nggak ngerti teori. Dia nggak ngerti teori Big Bang gitu loh Pak. Itu ada di situ ayat sebelum setelah. Saya tahu. Itu di ayat di ayat 10 itu. Iya. Ayat 12 itu. Ayat 12-nya. Ayat 11. Ayat 11. Ayat Iya, 11 itu kan pemahaman penciptaannya Allah dari sana memanggil dua unsur itu antara langit dan bumi, antara atas dan bawah dengan itu, suka atau tidak suka gitu loh. Dan langit dan bumi waktu itu dalam bentuk asap. Jadi pertanyaannya sudah diciptakan atau belum itu? Dalam bentuk asap Pak. Asap itu duhon Pak. Iya, belum berarti dalam McCoy. Iya betul, gitu loh. Saya tahu. Tapi dalam poin itu, bumi dan langit belum sempurna diciptakan di situ. Di Ya, ayat betul. 11. Nah, Terus? yang disempurna diciptakan saat itu adalah bumi dan isinya. Sedangkan langit kebelakangan tercipta, yaitu di ayat 12. Salah, Bapak salah. Salah Pak. Jadi Tuhan itu menerangkan bagaimana ketika proses bumi itu diciptakan. Tapi kemudian di kebelakangnya kemudian bagaimana mula-mula menciptakan semesta. Gitu loh Pak. Bapak tidak baca seluruhnya berarti. Saya baca seluruhnya, bro. Ya kita Dari buktikan ayat lagi, 9. kita buktikan lagi surat Fusilat ya. Fusilat nih. Tadi ada Fusilat ya. Pak Thomas ada ayatnya udah di skatmat. Sekarang kembali ke Al-Quran. Apa yang skatmat? Apa yang skatmat? Kamu belum skatmat saya, bro. Saya Tadi baru ayat ikut satu ya. rentakan. Apa Tadi yang kejadian Kejadian. gimana itu Pak? saya baru ikut rentakan, sedangkan kamu lari dari jawaban saya. Pertama nggak ada Yesus. Yesus Anda itu kan paksakan jelmaan Yesus. Allah. Yesus itu dikenal setelah dia menjelma menjadi manusia. Makanya saya bilang nggak ada Yesus. Nggak ada Yesus. Berarti bukan Yesus Iya. dong yang ciptakan. Kenapa? Yesus itu dikenal sebagai firman Allah. Wahyu 1 ayat 8 dan surah An-Nisa ayat 171. Bagaimana kau bilang tidak ada Yesus? Kejadian 1 ya 1 ada nama Yesus apa enggak? Di situ Allah. Ada Allah Yesus enggak? berkarya. Ada Yesus Belum enggak? ada. Belum ada. Belum ada. Berarti bukan Yesus. Allah sudah berkarya atau belum di situ? Saya tanya Yesus ada apa enggak? Ada. Dalam Mana? diri Allah. Dalam diri Allah. Astaga ini Bapak Thomas. Lu teman gue bro, cuma enggak gimana sih? Orang ayatnya enggak ada yang kata Yesus. Ada paksakan Yesus. Jadi kalau tidak ada Yesus di situ berarti logikanya Allah itu pada saat itu bisa. Simpel. Kalau nggak ada Yesus berarti bukan Yesus. Kan gampang Pak. Jadi firman itu siapa? Memang di situ ada firman. Emangnya tidak ada? Orang di situ nggak ada kata Yesus. Ya udah Pak, jangan dipaksa tuh. Memang tidak dipaksa. Yesus kan firman. Macam mana mau paksa? Apa kita kembali lagi ke ayatnya? Tidak ada Yesus kok di situ. Yesus itu kan saya sudah bilang, Yesus itu adalah jelmaan Allah menjadi manusia yang dikenal sebagai Yesus. Saya ulang lagi, kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 1 ada Yesus apa enggak? Yesus kan Tuhan. Saya ulang lagi, apakah ada kata Yesus di situ? Kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan itu siapa? Saya ulang lagi, apakah ada nama Yesus di situ? Yesus itu setelah jelmaan Allah. Itu setelah Maryam ada. Apakah ada nama Yesus di situ? Yesus di situ saya sudah bilang dari awal tidak ada, karena Yesus itu tidak ada. Tidak ada, ya udah Pak. Kalau tidak ada berarti bukan Yesus. Terus firman gampang kok. Terus firman di mana kamu buang? Oke, kalau begitu saya bertanya kepada situ. Apa fungsi Yesus kalau ada di situ? Pencipta. Terus Allah siapa? Allah adalah pencipta juga. Jadi dua pencipta. Iya. Kerjasama. Iya. Kerjasama. Iya. Oh, jadi alam semesta diciptakan kerjasama Yesus dengan Allah gitu. Allah. Oke. Kira-kira kontraktornya siapa Pak? Dia tidak pakai kontraktor. Tidak pakai ya. Terus kemudian yang paling dominan mengerjakan siapa?
Firman. Loh, gimana sih? Yesus atau Allah yang paling dominan yang mana? Yesus kan firman Allah. Masa kau tidak tahu? Atau yang paling tidak tahu? Yang paling dominan menciptakan, bro, siapa? Allah apa Yesus? Firman Allah kan Yesus. Jadi Yesus lah yang menciptakan. Yesus yang menciptakan. Berarti Allah nggak menciptakan. Dan firman yang menciptakan. Firman yang menciptakan. Kalau firman yang menciptakan berarti Allah dan Yesus tidak menciptakan. Yesus kan sang firman. Paham gak kamu? Yesus yang menciptakan, Allah menciptakan juga gitu, kerjasama tau? Allah tidak menciptakan. Oh, Allah tidak menciptakan. Tidak. Berarti Anda membantah dong. Anda membantah kejadian 1 ya. Anda membantah kejadian 1 ya 1. Di situ Allah semua loh, kata-katanya tidak ada nama Yesus. Kenapa sih Anda bantah-bantah ayat sendiri? Masa saya bantah? Loh, tadi barusan katakan Allah nggak menciptakan Yesus. Tapi di ayatnya Allah semua kata-katanya, gimana? Kita pakai bukti, bro. Ya itu buktinya kejadian 1 ya 1. Itu adalah judul daripada penciptaan Allah. Sama seperti dalam Yunus ayat 1. Terus kemudian yang menciptakan manusia siapa, Pak? Firman Allah. Firman Allah, bukan Allah. Allah menggunakan firman untuk menciptakan. Ya, berarti Allah menggunakan Yesus menciptakan manusia gitu. Ya, logikanya seperti itu. Oke. Terus jadi Allah juga Allah mempergunakan Yesus menciptakan Bunda Maria gitu. Iya. Terus kemudian artinya yang kalau boleh disingkat, jadi Yesus yang menciptakan Bunda Maria begitu. Iya. Jadi Yesus menciptakan. Ya, jadi Yesus menciptakan ibu kandungnya. Dia Yesus memang menciptakan, dia adalah firman Allah. Contohnya dalam Maria. Contohnya dalam kau dengar apa? Contohnya surah Al-Anbiya ayat 91. Allah berkata, kami tiupkan roh kami ke dalam rahim Maryam sebagai anaknya, tanda penguasa. Oke, jadi, kamu terima. Oke, jadi Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, betul ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Bagaimana mungkin Yesus menciptakan ibu kandungnya, terus kemudian Yesus dikandung sama ibu kandungnya? Bagaimana itu Pak? Apa bro? Yang dikandung Bunda Maria kan Yesus. Iya. Terus yang menciptakan Bunda Maria Yesus. Iya. Gimana ceritanya Pak? Coba terangkan dengan kepada saya yang bodoh ini Pak. Sudah saya terang tadi, surah Al-Anbiya ayat 91. Allah tiupkan rohnya ke dalam rahim Maryam sebagai ini bukan alam. Itu yang saya maksud. Yesus bro, ini fakta, bro. Ini Yesus fakta, bro. Yesus menciptakan ibu kandungnya. Kemudian ibu kandungnya mengandung Yesus. Coba terangkan Pak, gimana itu ceritanya? Yesus menciptakan pertama dari konteks Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia. Jadi Yesus juga yang menciptakan. Jadi Yesus juga yang menciptakan Adam dan Hawa. Iya. Luar biasa. Terus kemudian Yesus masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Bukan Yesus yang lahir masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Allah yang masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Oh, berarti Bunda Maria mengandung Allah gitu. Jadi gini nih, gue udah bisa nih tangkap nih. Sebentar. Yesus sebentar banyak. Yesus menciptakan Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria mengandung Allah. Terus kemudian Bunda Maria melahirkan siapa? Bunda Maria melahirkan manusia yang dikenal sebagai Yesus. Oh, Yesus. Jadi kok yang dikandung Allah terus yang dilahirkan Yesus kok bisa berubah? Itu nama bagi jelmaan Allah. Saya ulang Pak, saya ulang. Kamu dengar ini perkataan saya. Maria, surah Al-Anbiya ayat 91. Dengar. Pak, surah Al-Anbiya ayat 91. Allah masuk ke dalam rahim Maryam dengan cara kami tiupkan roh. Enggak ada itu. Jadi gini. Jadi gini ya. Kami jadikan anaknya tanda penguasa. Saya ulang Pak. Ini ada lecet masuk ke saya nih. Pak Andi tolong terangkan benar-benar nggak situ gitu. Saya bacakan nih Pak. Yesus menciptakan Bunda Maria. Terus kemudian Bunda Maria mengandung Allah.
Kemudian Bunda Maria melahirkan Yesus. Yang dikandung Allah, terus yang dilahirkan Yesus. Nah, di sini ada pergantian nama loh, kok bisa gitu loh, Pak? Gimana ceritanya? Nama itu kan gampang, itu cuma nama. Yang dikenal sebagai Siapa yang ganti namanya? Siapa yang ganti namanya dalam kandungan, Pak? Oh, tinggal 1%, bro. Atau waktu dia lahir mungkin bidannya kali yang ganti nama ya? Tidak tahu, karena Quran juga tidak pernah mengatakan ada bidannya. Begitu Alkitab. Firman yang ganti nama Bang Handi. Gimana? Silakan ya, lain bagian mungkin ya. Bro, ini Handi. Ya gimana? Allah, silakan bro. Kamu bisa bantah. Ini klaim Quran kamu juga mengatakan. Allah itu masuk ke dalam rahim Maryam dengan perkataan kami. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Oke, kalau bukan begitu. Allah meniupkan roh ciptaannya kepada perut Maria. Roh ciptaan Allah, bukan roh Allah. Karena Allah itu bukan roh. Tidak ada ditulis ciptaan. Jadi Bapak begini Pak Thomas yang terhormat. Pak Thomas yang terhormat. Tolonglah kalau nggak ngerti Al-Quran ya, mending bertanya. Seperti saya nggak ngerti Bible, saya bertanya ke Bapak. Iya, betul. Saya kan nggak pernah klaim loh. Saya dari tadi nggak pernah berpendapat tentang Bible Bapak loh. Saya bertanya. Alangkah bijaknya kalau Pak Thomas bertanya kepada Muslim, tolong dong terangkan maksudnya seperti apa sih? Diterangkan. Begitu juga saya bertanya ke Bapak, terangkan. Bapak menjawab, Yesus yang menciptakan alam semesta, kan gitu. Atau tetap terhadap Allah gitu. Iya, Yesus yang menciptakan ibu kandungnya, terus ibu kandungnya hamil, mengandung Allah, terus melahirkan Yesus. Kan enak Pak kita dengar itu gitu loh. Nah sekarang giliran Bapak yang bertanya ke Muslim. Nah, ya, betul, akan dijawab. Silakan. Kan seperti yang saya bilang tadi, dalam surat Al-Anbiya ayat 91 dengan perkataan Allah yang berkata dia telah melihara kehormatannya dan kami tiupkan ke dalam tubuh ruh dari kami dan kami jadikan dia anaknya tanda penguasa Allah yang maha besar semesta alam. Nah, bagaimana? Iya, ada nggak di situ mengatakan Allah masuk dalam kandungan Bunda Maria? Roh kami, siapa roh kami itu? Itu roh meniupkan roh Pak, meniupkan roh kami kan. Coba Bapak coba open cam dulu Bapak, saya tiupkan roh dari saya, apakah saya nyampe ke Bapak? Kamu tidak bermaha kuasa, memang tidak nyampe sama saya. Enggak, sama saya nyampe Bang Hadi, coba tiup Bang Hadi coba. Nyampe, coba. 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 Kelilipan. Nyampe. Kelilipan. Ya wes nyampe. Apakah saya ada di situ? Anak kelilipan? Roh Allah. Tidak ada. Dengerin dulu Pak. Ini sebentar dulu. Saya mau demonstrasi dulu sama teman saya. Kita open cam ya. Pasang mukamu di situ. Oke, 1, 2, 3. Push. Nyampe? Nyampe. Nyampe. Apakah saya ada di situ? Nggak ada, kipas angin. Paham Pak? Pak Thomas paham? Paham. Silakan baca lanjut. Udah paham? Kalau udah paham udah Pak diam. Silakan baca lanjut bagian. Iya. Karena saya paham begini, saya belum habis kata, saya baru kata. Udah Pak. Udah paham kok masih belum paham? Gimana sih? Karena kamu tidak sampai karena satu hal, kamu tidak maha kuasa, simpel. Contoh Bapak. Maksud Bapak yang dicapai dari itu Al-Anbiya itu apa? Bapak seperti apa pemahaman? Apakah menyamakan? Bagi kami gini Pak pemahamannya. Jangan samakan persepsi antara kitab Al-Quran dengan kitab yang dipahami oleh orang Kristen. Kan? Jadi saya kalau undur diri bro, saya terpaksa lobet tinggal 2% bro. Oh itu ya terusin aja nggak apa-apa. Maksudnya begini Pak, kalau misalnya begini, kalau kita menerangkan terhadap Tuhan, Allah, Tuhan itu bagaimana? Nah, Tuhan itu sudah digambarkan secara paripurna dalam surat Al-Ikhlas Pak. Itu secara paripurna. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahu samad, lam yalid walam yulad, dan tidak ada anak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan. Artinya itu absolut, distinct dan unik.
Tidak ada setara. Adapun dari keluar dari Allah apapun itu maupun firman itu adalah bagi kami yang diyakini orang Islam itu adalah sebagai ciptaan. Mau firman Allah mau apa itu adalah ciptaan Allah gitu. Karena tidak ada setara dengannya. Gitu loh Pak pemahamannya. Pemahaman orang Islam. Gitu loh. Seperti itu Pak. Tunggu 2% baterainya bro. Udah mau istirahat bro? Enggak sambil dicas Pak. Sana. Mana dia masih ada ya? Oh Pak Thomas masih ada. Masih. Teman saya Pak Thomas itu teman di grup WA. Teman baik saya juga sih sering ngobrol gitu. Cuman enak dia loh memang dia orangnya nggak. Pak Thomas itu apa ya di grup WA itu nggak pernah menghujat, nggak pernah apa. Iya. Nggak menyerang orangnya bagus. Enggak. Bagus. Makanya itu teman-teman saya itu baik-baik semua loh gitu. Enak dia. Senang kita. Jadi memang kita sih berharap memang Pak Thomas ini kan sifatnya orang terbuka. Kalau terbuka itu kan artinya pintu hidayah itu bisa datang aja gitu loh. Hanya tugas kita menyampaikan aja. Kembali lagi ke Yesus ya. Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Kalau tadi dikatakan Yesus gak tahu hari kiamat karena dia 100% manusia. Tapi Bapak jangan lupa juga Yesus itu 100% Tuhan kan. Bagaimana dia gak tahu hari kiamat? Dia bilang tadi sudah jelas Pak. Tadi sudah jelas dia bilang Yesus lagi bohong, dia bilang gitu. Bohong gitu. Iya tadi kan sudah bilang dia bilang sudah dijawab Pak. Yesus lagi bohong sebenarnya tahu dia gitu. Dia bilang gitu. Jadi Tuhan bohong gitu. Iya, dia bilang gitu tadi. Kalau dikasih tahu menggembarkan dunia ya Pak Bang Jihad. Iya. Tadi kan saya bilang tanya berarti saya bilang lagi bohong tidak maha kuasa. Dia maha kuasa mau mengetahui. Berarti dia semua tahu. Terus lagi bohong dia? Iya lagi bohong. Udah hilang. Udah nggak ada. Oke ya? Baik saya tutup dulu karena ini live gitu ya. Terima kasih Ikon Pila yang ada di live chat. Bincang-bincang kami tadi dengan teman kita Pak Thomas biasa di grup ya namanya Pak Rosana. Beliau bijak di sini. Ya ada beliau terbuka apa adanya tanpa neko-neko. Kami juga Muslim. Bukan maksud mengeroyok tapi beliau mempersilakan tanya jawab kondusif, waktu terbagi dengan dan saudara-saudara chat tetap komitmen kami untuk pendapatan penuh adalah membantu saudara kita yang ada di Palestina. Di situ ada rekening yang ada di menara siar masing-masing. Mohon berpartisipasi berapapun nilainya akan berguna bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sedang recovery. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang telah kita berbuat ya rabbal alamin. Terima kasih, saya Handi bersama Bang Jihad dan kawan-kawan bersama Amir kita Jul Fikar Optial. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.